warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Mas Bro dan sahabat semua, selamat sore. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Mas Bro keadaan sehat walafiat, menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ketemu lagi ya Mas Bro ya. Ini hasil ngarit tadi Mas Bro. Nggak saya video waktu di pencariannya, tapi saya video tadi pas mau catering Mas Bro ya, saya videokan. Jadi sampai sini nggak saya video juga kan, nggak saya video. Kemudian saya biasa memberi memberi air ya, dalam ember-ember itu saya kasih garam, karena setiap saya kesini pasti kalau cuacanya tidak hujan terang tuh ember saya itu kosong semua. Jadi saya isi dulu ini, setelah naruh rumput ini saya isi air, kemudian ngambil air lagi dalam jerigen. Nah, baru saya bisa video Mas Bro ya. Jadi lihat Mas Bro, jadi tidak perlu rumput Mas Bro, ramban-ramban kayak gini pun mau sapi saya Mas Bro ya. Lahap betul kan Mas Bro ya, namanya susah cari rumput Mas Bro. Jadi rumput ramban-ramban aja ini sama kacang-kacangan aja selama aku ngarit, karena kacang-kacangnya sangat banyak Mas Bro. Jadi ya hari-hari ngaritnya itu saja Mas Bro. Nanti tidak ada sisa nih Mas Bro. Mas Bro mungkin hafal, setiap saya naruh pasti pelepah-pelepah sini ya, pelepah sana. Itu nanti besok pagi habis ya kan. Nanti ketika sore ya, sore saya ngantar rumput lagi sini sudah tidak ada nih Mas Bro. Bersih sama batang-batangnya itu tidak ada sisanya Mas Bro. Di batang-batangnya pun disikat habis. Nih Mas, bentuk sapinya gemuk kan Mas Bro. Nah, ini paling kuat minum garam nih sapi putih ini. Setiap saya kasih minum habis satu ember sendiri Mas Bro nih. 10 liter ya habis dia sendiri kalau minum. Padahal masih kecil kayak gini, apalagi nanti kalau besar Mas Bro. Nah, di penjelasan kali ini Mas Bro, nah jadi ada banyak simpang siur lah ya, masalah tentang garam Mas Bro ya. Jadi banyak yang menanyakan apa boleh sapi itu dikasih garam, terus apa enggak berdampak mengganggu pencernaan dan sebagainya Mas Bro. Nah, kalau menurut pendapat saya Mas Bro, terserah Mas Bro, itu berdasarkan pengalaman Mas Bro ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, jangankan sapi, ayam saya aja kasih garam. Setiap saya kasih makan tuh selalu saya kasih garam. Jadi ketika diaduk itu ya, yang ada saya tutorialnya itu saya juga menggunakan garam. Kemudian dulu pengalaman saya melihara kambing juga, saya juga garam. Jadi garam itu kalau menurut pengalaman saya itu sangat penting. Mungkin sudah diajarkan dari turun temurun, dari bapak, mungkin dari kakek dulu waktu melihara sapi kambing. Jadi di saya pun sudah nggak ada keraguan kalau semuanya garam itu nggak ada masalah ketika diberikan ke sapi. Buktinya nih sapi-sapi saya nggak ada masalah Mas Bro ya, sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Jadi kalau ada Mas Bro yang takut katanya itu nggak baik untuk pencernaan atau nggak baik untuk sapi yang hamil muda dan sebagainya, yaitu itu terserah, itu kan pendapat dan pengalaman masing-masing. Tapi kalau menurut pengalaman saya selama ini ya, saya garam itu sangat penting. Jadi setiap hari itu pasti saya kasih garam Mas Bro. Kecuali kalau diliarkan sampai sebulan 2 bulan tidak pulang ya mau tidak mau. Tapi kalau proses di kandang ini lagi ya, pokoknya hari-hari saya kasih minum air garam Mas Bro. Nah, ternyata aman-aman saja, nggak ada masalah. Justru malah garam itu menurut saya sudah banyak penjelasan sih saya di video-video sebelumnya, itu manfaat garam itu banyak sekali. Mungkin nggak perlu saya ulang-ulang ya Mas Bro ya. Intinya pokoknya garam itu sangat penting bagi saya. Tapi kalau ada pendapat lain bahwa itu kurang baik, yaitu sah-sah saja. Karena memang dalam berternak itu kan, ya itulah gunanya kita sharing berbagi pengalaman. Cara berternak itu setiap peternak, setiap pemelihara itu mempunyai berbeda-beda ya. Jadi sah-sah saja, saya tidak menyalahkan ini saya yang benar, kemudian yang
garam itu yang salah, itu enggak Mas Bro. Pokoknya cari amannya aja. Kalau enggak berani ya enggak usah, karena kan berdasarkan pengalaman. Kalau saya memang pengalaman pribadi, jadi memang kalau dibilang garam itu sangat berbahaya, saya enggak. Yang jelas kalau di gitu saya protes, karena memang kenyataannya memang saya selalu garam itu sangat penting. Karena kan manfaat garam itu juga sudah banyak di video-video sebelumnya sudah saya banyak jelaskan. Jadi ya intinya sharing-sharing saja Mas Bro ya, bagi pengalaman, pengetahuan tentang peternakan. Kan contohnya saya menggunakan garam aman, Mas Bro yang tidak menggunakan garam juga aman. Jadi ya bebas. Habis Mas Bro, tinggal sisa-sisanya aja. Jadi sah-sah saja berbagi pengalaman dan wawasan cara berternak sapi. Bukan hanya sapi, kambing bisa, ayam bisa. Makanya saya nggak lepas dari garam Mas Bro ya. Nanti saya lihatkan garamnya. Nah ini Mas Bro, garamnya Mas Bro. Saya naruh sini sampai pak-pakan Mas Bro nih garamnya. Jadi garamnya merek apa saja boleh Mas Bro. Terserah ya, karena kan kita kadang mencari garam itu kan merek yang ini kadang nggak ada. Jadi bebas saja kalau merek garam. Intinya garam bisa untuk, ini garam yang dipakai untuk garam di dapur Mas Bro. Nih. Ini habis 1 pak ini. Nah, biasanya saya pak taruh di sini Mas Bro. Saya pasang di sini. Inilah garam-garam yang saya sediakan untuk sapi saya untuk minum. Nih airnya sudah saya isi Mas Bro. Nah, ini airnya keruh Mas Bro, karena sungainya yang untuk ngambil air hujan kemarin tuh, jadi keruh. Itu ya Mas Bro ya. Jadi sah-sah saja ketika kita garam itu boleh digunakan dan tidak masalah. Tapi kalau saran saya, karena ini berkaitan dengan channel saya, ya bagus sekali garam itu. Kalau tanpa garam ya contohnya kita kalau makan sih, kalau tanpa garam kan tidak enak Mas Bro. Kan garam itu kan manfaatnya banyak juga sekali untuk kita. Coba Mas Bro kalau masak tanpa garam enak enggak? Nah, kalau sapi peliharaan saya karena sudah kebiasaan mungkin ya. Jadi mungkin kalau nggak kasih garam nggak diminum Mas Bro kalau di kandang kayak gini. Tapi ketika diliarkan ya mau nggak mau, namanya nggak di kandang ya minum air sungai, air rawa. Tapi ketika pulang wajib Mas Bro. Kalau dikurung atau di kombor ibaratnya di kandang, saya selalu garam terus Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat video-video saya sebelumnya itu, kalau diliarkan sampai sebulan 2 bulan baru pulang, jelas nggak kasih garam Mas Bro. Tapi kalau di dalam kandang pagar gini ya garam tuh selalu. Ketika saya yang melihara yang digemukkan hari itu, yang saya jual sudah, itu juga kasih garam terus Mas Bro. Makanya kalau ada yang kurang bagus untuk pencernaan ya menurut saya sih, kalau mengganggu pencernaan berarti kan tidak bisa gemuk, tapi sapinya saya gemuk. Kemudian kalau seandainya mengganggu waktu hamil, itu bisa keguguran atau gimana. Buktinya sapi saya aman-aman saja, lahir malah sehat. Justru kalau menurut saya garam itu ya untuk kuat ketahanan tubuh dari sapi itu. Jadi ketika melahirkan aman sapinya, tidak ada kendalanya, susah melahirkan, atau ketika melahirkan induknya lemas dan sebagainya tidak aman. Kemudian anaknya itu sehat. Tapi sudah banyak Mas Bro ya, tergantung Mas Bro aja. Itu kan berternak sapi Bali, berternak sapi apapun, Remosin, Brahman dan sebagainya, munak garam tidak garam ya itu hak masing-masing. Tapi kalau menurut saya setiap sapi itu pasti suka garam ya, suka sekali garam itu. Ya mungkin kalau dikasihnya 1 pak diminumkan dalam sehari untuk sapi 1 ya pasti ada masalah. Contohnya kita kalau makan sekuatnya 1 piring dikasih 10 piring ya, walaupun enak makanannya tetap akhirnya jadi muntah atau mual-mual ya Mas Bro ya. Nah, sama dengan garam. Saya juga kan menyarankan ada tuh tutorialnya, secukupnya saja. 2 jari tangan ini untuk 10 liter. Kalau
ukuran 2 liter berarti 2 seperti ini. Udah jelas ada Mas Bro tutorialnya. Oke Mas Bro dan sahabat semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sukses, salam berkarya, maju berkaya. Pokoknya maju terus Mas Bro. Salam peternakan seluruh Nusantara Indonesia makin jaya makin maju. Oke, kita saling mendukung, saling bantu, saling support. Beda pendapat itu wajar, tapi kita tetap satu, yaitu untuk kemajuan kehidupan kita semua. Terima kasih.